Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai pribadi konselor. Yuk kita simak sama-sama. Pribadi konselor. Pertama, aspek pribadi konselor yang ideal adalah awareness of self and values, atau kesadaran akan diri dan nilai. Contohnya, jujur, konselor yang bertanggung jawab, konselor yang mempunyai etika, ya. Kebalikannya yaitu konselor tidak boleh berbohong, tidak bertanggung jawab, tidak pula tidak sopan. Kedua, awareness of culture experience, atau kesadaran akan pengalaman budaya. Contohnya, konselor harus memiliki pengetahuan tentang budaya konseling. Jadi ketika proses konseling, konselor harus mengetahui konseling ini berasal dari mana, sehingga ketika proses konseling, konselor dapat menyesuaikan percakapan dengan budaya konseling. Lalu dapat bersosial, ya, mempelajari ciri khas budaya dan kebiasaan konseling. Ketiga, ability to analyze the helper's own feeling, atau kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor sendiri. Contohnya, konselor tidak boleh memakai emosi ketika menyelesaikan atau berbicara kepada konseling, ya. Lalu harus sadar untuk mengontrol perasaan. Apabila konseling sedang marah, konselor tidak boleh juga ikut marah, ya. Harus menenangkan konseling. Kemudian konseling sedang sedih, konselor jangan larut dalam kesedihan konseling. Keempat, ability to serve as model and influencer. Jadi kemampuan melayani sebagai seorang yang teladan atau orang yang berpengaruh. Contohnya, konselor harus mempunyai adab yang baik sehingga dapat dicontoh oleh konseli. Kemudian konselor bisa menjadi teladan, ya. Jadi buatlah diri kita ini sebagai teladan bagi mereka, atau bisa juga kita menjadi sahabat bagi mereka, ya. Harus ada kedekatan kepada siswa-siswa. Bagaimana cara kita seorang konselor untuk mendekati klien kita sehingga klien kita merasa nyaman dan tenang bersama kita. Kelima, altruism, yaitu kesediaan untuk berkorban, baik itu waktu dan tenaga. Jadi, apabila ada konseli datang menemui kita untuk menceritakan masalahnya, namun kita sedang mengerjakan tugas lainnya. Nah, bagaimana cara kita? Di sini, apabila tugas yang sedang kita kerjakan sangat dibutuhkan segera, kita kerjakan dengan catatan terlebih dahulu kita temui konseli, kita bicara untuk menunggu terlebih dahulu sampai tugas kita selesai. Namun, kalau tugasnya tidak sedang dibutuhkan cepat, kita bisa langsung tangani konseli, ya. Kita langsung berbicara kepada konseli bahwasanya waktu kita tersedia untuk konseli. Hal ini menjadikan konseli merasa nyaman untuk apa? Untuk kepentingannya dan kebahagiaan konseli itu sendiri. Keenam, strong sense of ethics, atau penghayatan etik yang kuat. Jadi, konselor harus memiliki kode etik dan dipakai untuk apa? Untuk menumbuhkan kepercayaan kepada konseli. Ketujuh, responsibility, atau tanggung jawab. Tanggung jawab di sini, peran kita sebagai konselor adalah untuk membantu konseli mampu menyadari dunia atau lingkungan konseli. Jadi kita harus dapat menyelesaikan masalah konseli.
Kedelapan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesembilan, memiliki pengetahuan. Di sini konselor harus mempunyai pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu adalah praktek-praktek yang sudah dilaksanakan. Dapat memahami karakteristik, potensi, kesulitan individu yang ditolong. Lalu mampu mengantisipasi jika terdapat hambatan dalam proses konseling. Jadi di sini konselor harus menguasai apapun yang terjadi ketika proses konseling. Ke-10, penyayang. Contohnya yaitu rela berkorban untuk orang lain, senang melihat orang lain jika senang, menyayangi semua objek, dan merasa sedih apabila objek kita juga sedih, merasa senang apabila objek kita juga senang. Ya, ini sifatnya juga bisa empati. Ke-11, empati terhadap kesulitan orang lain. Contohnya yaitu kita harus peka, mampu mengontrol diri, tidak egois ketika sedang berhadapan dengan konseli. Ke-12, ikhlas dalam menolong, ya. Contoh dari ikhlas adalah dapat digambarkan apabila teman-teman sedang ingin buang air besar. Setelahnya, apakah teman-teman ingin mengambilnya kembali? Tidak, bukan? Nah, inilah contoh dari ikhlas. Kita tidak pernah memikirkan apa yang sudah kita buang dan tidak pula ingin mengambilnya. Bukankah begitu? Ke-13, jujur. Jujur yaitu kata-kata yang didengar dapat dipercaya. Ke-14 yaitu amanah. Amanah di sini semangat untuk menolong, dapat dipercaya, mencatat semua kejadian yang terjadi di konseli. Ke-15, bersikap hangat kepada pihak yang ditolong. Contohnya, kita ramah, lemah lembut, hormat, dan mempunyai akhlak yang baik. Ke-16, tutur katanya baik. Contohnya, sopan, jujur, mudah dipahami, tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, dan tidak saling memfitnah. Ke-17, memiliki kestabilan emosi. Contohnya, tindakan-tindakan yang kita lakukan yaitu tindakan bijak, menjaga hubungan baik dengan konseli, tidak mudah tersinggung, cermat terhadap penyelesaiannya. Ke-18, sabar. Sabar di sini yaitu kita tidak cepat lelah ketika konseli sedang berbicara kepada kita, optimis, tidak melakukan maksiat-maksiat, sabar juga ketika kita mempunyai musibah. Ke-19, sederhana dan tidak rakus. Sederhana di sini yaitu sederhana dalam bicara, tindakan, berpakaian, makan, tidak tamak, dan berdoa tidak dengan suara keras. Ke-20 yaitu tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dan optimis. Kalau kita sedang menyelesaikan problem dari konseli, tak lupa pula kita mengajak konseli untuk berdoa, berserah diri kepada Allah, meminta masalahnya cepat terselesaikan. 21, mendoakan. Di sini adanya rasa tawadu, kemudian suaranya pelan, tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin, dan berupaya untuk sungguh-sungguh. Berdoa dengan selalu, ya. Jangan hari ini berdoa, besok tidak berdoa gitu. Konsisten serta istiqomah. 22, penyesuaian diri. Contohnya yaitu kita hormat,
toleransi, bertindak dengan norma, serta selaras dengan hak dan kewajibannya, serta memiliki kestabilan emosi. Di sini kita dapat menyesuaikan diri sebagai konselor kepada budaya klien. 23. Pengembangan pikiran positif. Contohnya, kita harus bersikap optimis, menerima segala apa adanya, menerima klien yang datang kepada kita dengan segala bentuk masalahnya, serta bersyukur dan peka. Ini melatih kita untuk kita berpikir secara positif. 24. Pengembangan motivasi dan genuine. Contohnya, kita harus memiliki sikap positif pastinya, menghargai diri atau membangun self-esteem, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, serta mempunyai konsep dan rencana. Sebagai seorang konselor atau guru, kita harus memiliki sikap positif, kemudian rancangan kegiatan yang akan kita lakukan ketika kita sedang bekerja, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Nah, jadi kita harus mempunyai konsep dan rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Lalu kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita, menghargai diri, ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.